Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, pandemi COVID belum selesai dan banyak korban berjatuhan. Selamat jalan untuk sahabatku, Pendeta Wayong, kami menyebutnya begitu, nama yang akrab, Pendeta Wahyuadi, dari GKJ Sulur Purwodadi, Grobogan, menyusul sahabatku yang lain, Pendeta Samuel dari GKJ Manahan, menyusul para pendeta lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, bahkan dari gereja-gereja lain, kalau dihitung jumlahnya cukup banyak. Saudara, ada pertanyaan besar, mengapa pandemi ini belum juga berakhir, dan mengapa bahkan pendeta-pendeta muda yang potensial yang berpulang. Saudara, bagaimana dengan anak-anaknya yang masih kecil? Bagaimana dengan istrinya? Bagaimana dengan orang-orang yang mengasihi di sekitarnya? Pendeta Wayong misalnya, istrinya, anak-anaknya juga terpapar, dan kembarannya bahkan telah lebih dulu berpulang, sehingga Pendeta Wayong menyusul kembarannya. Saudara, kepedihan ada, dan ada pertanyaan mendasar, kematian, bagaimana menyikapinya? Inilah tema yang saya angkat dalam RHI kali ini, masih bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco, dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Mari kita siapkan diri tentang hal ini, saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bagi sementara orang, membicarakan kematian itu mengerikan. Bahkan mendengar tentang kematian saja sudah menakutkan, apalagi membicarakannya. Tapi realitas ini harus dijalani. Kematian itu ada. Kematian itu kita hadapi, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap. Oleh sebab itu, saudara, takut tidaklah bijak. Berani juga. Karena apa? Karena kematian bukan soal ketakutan dan keberanian. Itu soal garis hidup yang suka atau tidak, siap atau tidak, akan kita hadapi. Kita akan berpulang. Oleh sebab itu, saudara, yang baik adalah bagaimana kita menyikapi realita ini sebagai sesuatu yang wajar terjadi. Pengkhotbah mengatakan ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang membangun, ada yang merobohkan, ada yang menanam, ada yang mencabut. Artinya ini dinamika kehidupan. Bagaimana firman Tuhan memperhatikan dan membaca atau menerangkan tentang hal ini? Mari kita simak, saudara-saudara. Saya paling berkesan dengan tulisan atau ungkapan pemazmur yang mengatakan bahwa berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Berarti ada kematian, ada yang berharga, ada yang tidak berharga. Tapi berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Jadi ukurannya adalah berharga di mata Tuhan. Dan saudara dan saya dan kita semua orang-orang beriman tentu termasuk orang yang berharga di mata Tuhan. Ini poin penting. Supaya apa? Supaya kita, supaya saya, supaya saudara yang pernah kehilangan orang-orang yang kita kasihi,
tidak berlarut-larut kita bersedih. Karena apa? Karena ada penghiburan yang dari Tuhan. Semua orang akan meninggal, tapi tidak semua orang berharga ketika dia meninggal, kecuali berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihinya. Ini ayat pertama yang saya hayati dan itu menjadi penghiburan. Ayat lain, saudara, ayat kedua yang saya renungkan adalah ungkapan dari Paulus ya. Di Filipi 1:21. Paulus mengatakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Apa artinya? Saudara, ini bukan soal nantang berani mati, ini bukan soal takut tentang mati, ini soal peluang. Jadi kalau masih hidup, peluang yang benar orang yang beriman adalah mengisi hidup untuk Tuhan. Mengisi berarti berkarya sesuatu untuk Tuhan. Baik pikiran, baik perkataan, baik perbuatan adalah sesuatu yang untuk Tuhan. Jadi kehidupan adalah kesempatan untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Dan sebaliknya, kematian jika itu datang adalah perkenan Allah di mana kita berhenti berkarya dan saatnya untuk berpulang. Maka kalau itu dilakukan, Paulus bilang mati adalah keuntungan. Karena apa? Karena selama hidup sudah diisi dengan hal-hal yang baik. Selama hidup sudah diisi dengan perbuatan-perbuatan yang baik, ide-ide yang baik. Selama hidup dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ketika kematian itu datang, maka mengatakan keuntungan. Pertanyaannya, apakah selama hidup kita sudah banyak berbuat yang baik bagi Tuhan? Atau jangan-jangan ini loh, selama hidup kita asik dengan diri kita sendiri, pikiran kita sendiri, bahkan kelompok kita sendiri, keluarga kita sendiri, dan bukan Tuhan. Itu perenungan yang mendalam. Oleh sebab itu, mari kita mengisi kesempatan untuk hidup bagi Tuhan. Mari kita mengisi kesempatan senyampang kita hidup ini bagi Tuhan. Itu saudara. Dan ini peluang yang mestinya menjadi perenungan kita, yang mestinya menjadi kesadaran kita untuk kita lakukan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya juga merenungkan, karena sekarang saya berumur 57, lebih sedikit 57 tahun. Dan saya merenungkan, kalau jatahku 60, berarti tinggal ya hampir 3 tahun. Dan 3 tahun ini akan kupakai untuk yang menjadi kehendak Tuhan. Dan itu niat dan tekad. Meskipun saya tidak tahu sampai kapan. Kalau umurku itu sampai 70, ya berarti masih ada 12 tahun lebih. Dan aku akan melihat cucuku makin besar. Bahkan aku melihat gereja yang aku layani tumbuh sebagai gereja tua yang bersemangat baru, IKJ Purworejo. Kalau umurku misalnya sampai 100, ya sekarang sudah lebih dari separuh. Dan itu pun tidak tahu apa betul sampai 100 atau lebih. Saudara, akhirnya toh kita harus berkata, enggak perlu berandai-andai, toh kita juga tidak ada gunanya. Enggak perlu merancang-rancang sampai berapa, toh itu juga kita tidak tahu. Tapi yang paling penting adalah menghayati hidup sekarang ini. Ibu bapak sekarang masih hidup, masih bisa nonton YouTube, masih hidup. Yang penting bukan nanti, sekarang ini. Senyampang masih hidup, senyampang ada kesempatan, lakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan. Mulailah dari sekitar, dari keluarga, dari tetangga kanan kiri. Mulai saja.
Jangan berpikir tentang yang daki-daki. Kemampuan kita terbatas, tapi mulai dengan yang real. Pagi dengan senyuman, menyapa orang sekitar kita, kemudian berbuat baik, dan seterusnya. Saudara, saya bukan orang sempurna. Seperti saudara, saya juga penuh kelemahan. Tapi saya punya niat untuk mengisi hidup. Dan pada saatnya berpulang dalam damai. Untuk keluarga Pendeta Wayo, untuk keluarga Pendeta Samuel, untuk semua keluarga sahabat-sahabatku yang telah berpulang, terutama karena pandemi ini. Selamat jalan sahabat, sampai jumpa di surga. Semoga Tuhan memberkati kita dan keluarga yang ditinggalkan. Dan semoga yang masih hidup diberi kesempatan untuk berbuat sesuatu yang baik, bahkan lebih baik lagi. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan berkatilah supaya kami menghayati kematian dengan benar, dan kami mengisi hidup dengan benar senyampang kesempatan itu ada. Berkati keluarga dari para sahabat kami yang telah berpulang. Kami yakin Tuhan menyertai jemaatnya juga. Berkati juga kami yang masih hidup, yang masih terus berjuang untuk melayani-Mu. Semoga di tengah pandemi ini kami tidak kendor, kami dilindungi, dan kami terus melayani dengan strategi-strategi baru. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan di dalam penyertaan Bapa. Kami meyakini akan segala rahmat dan berkat-Mu. Kami berserah, ya Allah, demi Kristus pengantara kami. Amin.